Halo Mission Lovers, kembali lagi di Mission Stories. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang tidak kalah menarik dari kisah sebelumnya, yaitu kisah dari Santo Eligius. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Markisiuk, mari kita simak. Santo Eligius lahir sekitar tahun 588 di Catelat, dekat Limoges, Prancis. Kedua orang tuanya tercatat bernama Echorius dan Terigia. Sebelum menjadi uskup, ia adalah seorang pandai emas dan pencetak uang logam yang sangat terampil di kota Paris. Suatu hari Raja-Raja Clotaire II mengirimkan emas dan permata kepada Eligius supaya ia membuatkan sebuah singgasana kerajaan. Ternyata Eligius malah membuatkan 2 buah singgasana karena emas dan permata yang raja kirimkan terlalu berlebihan. Dengan berlaku demikian, Eligius berusaha supaya tetap jujur dengan tidak mau mengambil emas dan permata milik raja. Raja sangat terkesan dengan hasil pekerjaan dan kejujurannya. Karena itu, ia diangkat menjadi kepala percetakan uang logam kerajaan dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Eligius kemudian memiliki penghasilan dan harta kekayaan yang cukup melimpah. Namun, ia tetap memanfaatkannya untuk menolong para tawanan dan fakir miskin. Rumahnya, bahkan meja makannya sendiri selalu dikelilingi orang-orang miskin. Eligius juga sering menolong para budak dengan cara membeli mereka lalu membebaskan kembali. Salah seorang budak yang dibebaskannya adalah Santo Thilo dari Solignac. Di samping pandai mencetak uang logam, ia gemar membuat relikuari yang indah sebagai tempat penyimpanan relikwi-relikwi para kudus. Relikuari yang pernah dikerjakannya antara lain relikuari penyimpanan relikwi Santo Martinus dan Santa Genoveva. Setelah kematian Akarius, Uskup Noyon pada tanggal 14 Maret 642, secara mengejutkan Eligius terpilih untuk menggantikannya. Walau dengan berat hati, namun pandai emas kenamaan ini akhirnya dapat menerima kehormatan ini. Rambutnya kemudian dipangkas seperti seorang biarawan dan ia pun dilantik sebagai seorang uskup. Di keuskupannya banyak umat yang masih kafir dan belum mengenal Tuhan. Karena itu, Bapak Uskup Eligius berusaha memperkenalkan Kristus pada mereka. Selama 20 tahun, ia bekerja keras dan berhasil mengkristenkan wilayah Fleming, Frisia, Suevi, dan suku-suku Jerman lainnya di sepanjang pesisir Laut Utara. Uskup Eligius adalah seorang uskup yang saleh dan bijaksana. Karena itu ia juga diangkat sebagai penasehat dan bapa rohani bagi Raja dan Ratu Perancis. Kelak Ratu Perancis saat itu, Bathildis, juga menjadi seorang yang kudus. Uskup Eligius juga mendirikan banyak biara dan gereja. Ia juga menemukan kembali makam dan relikwi Santo Quintinus setelah berhari-hari menggali di dalam sebuah situs bekas gereja yang telah ditinggalkan. Segera setelah penemuan ini, ia membangun sebuah basilika yang sangat megah untuk menghormati Santo Quintinus di situs tersebut. Basilika ini sekarang bernama Basilica of Saint Quentin, Aisne, Picardie, Prancis. Santo Eligius tutup usia dengan tenang
pada tanggal 1 Desember 660 di Noyon dan dimakamkan di Katedral Noyon, Prancis. Ternyata kisah dari Santo Eligius memberikan banyak poin bermakna juga ya, Mission Lovers, untuk dapat kita teladani seperti kejujurannya, selalu berbagi dan membantu sesama yang sedang kesusahan. Semoga kisah dari Santo Eligius dapat mendorong kita untuk selalu membantu sesama yang membutuhkan bantuan kita ya, Mission Lovers. Sampai jumpa Mission Stories lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.